lagi dengan Nisa di sini di channel Anak Medan di Spanyol. Em, Pasti teman-teman udah nonton ya, atau yang belum nonton nanti aku kasih linknya tentang part satu. Ternyata orang Spanyol tidak merayakan Valentine's Day, teman-teman. Surprise! Ya, karena eh, perlu dijelaskan ya bahwasanya orang Spanyol mayoritas penduduknya adalah beragama Katolik secara ofisial ya. Secara ofisial itu eh, tidak menjadikan Valentine's Day sebagai hari libur nasional karena bukanlah sebuah perayaan keagamaan. Ya teman-teman, ini hanya seperti eh, bisa dibilang fenomena ini sangat baru terjadi di abad ke-20 ya. Karena jika kita bertanya kepada kakek atau nenek orang Spanyol, mereka tidak akan kenal apa itu Valentine Day, teman-teman. Tapi ya tentunya ya anak-anak muda zaman sekarang, teman-teman, uh, udah familiar dengan Valentine's Day. Nah, kali ini teman-teman, di video ini aku akan memberikan bukti kenapa aku bisa mengatakan bahwasanya Spanyol negara yang tidak merayakan Valentine's Day. Baiklah teman-teman, kita lanjut aja ya di ke bukti-buktinya kenapa ini eh, apa Nisa mengada-ngada. Enggak ya teman-teman, karena memang Valentine's Day itu bukan acara ritual keagamaan ternyata. Nah, kalau teman-teman kurang jelas dengan bagaimana sih seluk-beluk ya history apa hubungannya dan sangkut pautnya antara Valentine's Day dan acara keagamaan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, Valentine's Day itu kita ulang kembali sejarahnya ya biar teman-teman bisa memahami kenapa sih Spanyol tidak merayakan Valentine's Day sebagai acara keagamaan. Yang pertama, karena di Valentine's Day ini uh, berasal dari sejarah yang sangat bisa dibilang beragam dan uh, tidak terlalu jelas asal usulnya seperti itu teman-teman. Berawal dari kisah seorang pendeta versi satu ya, pendeta yang bernama Valentino yang dieksekusi mati pada tahun 270 Masehi, yang pada saat itu rajanya sangat kejam dan tidak suka dengan adanya perkawinan. Ini versi satu. Jadi ke apa ya bisa dibilang ya, ketangkap basah si pendeta ini menikahkan pasangan. Jadi dia dihukum mati. Seperti itu teman-teman. Nah, versi kedua teman-teman, ada yang mengatakan bahwasannya sang pendeta yang bernama Valentino ini melakukan hubungan tanda kutip hubungan intim dengan wanita dan uh, mati seperti itu, mati di ranjang. Ini versi yang kedua. Karena memang sejarahnya sendiri ini sangat kontroversi karena asal usulnya yang bisa dibilang simpang siur ya, karena 270 tahun lalu ya. Nah, teman-teman, apa sih hubungannya antara apa namanya pendeta ini dengan Valentine's Day atau hari kasih sayang ya, yang menyangkut pautkan sebagai pendeta Valentino ini sebagai orangnya berkasih sayang seperti itu. Dari semua versi sejarah, mayoritas pensejarah itu mengambil bahwasanya pendeta ini menikahkan ya. Jadi bukan dia yang melakukan hubungan intim. Jadi mayoritas pensejarah mengatakan bahwasanya dia adalah pendeta yang menikahkan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin jika kita bicara masalah sejarah ya, teman-teman lebih baik jika teman-teman searching sendiri deh. Karena mungkin versi aku
tidak sesuai dengan apa yang teman-teman mau ya kan. Yang jelas itu yang aku ketahui dan aku cari informasi, itu yang aku dapat. Jadi aku langsung ke bukti ya. Kenapa aku mengatakan bahwasanya negara Spanyol tidak merayakan eh, Valentine's Day sebagai ritual keagamaan. Karena memang itu bukan dari agama Katolik yang pertama. Kalau kalian lebih jelasnya nanti di video yang part pertama ya teman-teman. Yang kedua, itu tidak ada hari libur di saat Valentine Day ya teman-teman. Dan bukti yang ketiga teman-teman adalah kalau misalnya sekarang ya kita lihat, aku baru lihat videonya, nanti aku putar videonya tentang iklan yang mengatakan bahwasanya tidak perlu hanya di hari kasih sayang untuk menyatakan rasa cintamu gitu. Jadi No esperes a San Valentín. Celebra cada día con Durex. tiap hari itu adalah hari kasih sayang ya, seperti itu di iklannya di TV. Artinya aku surprise banget ya, artinya ternyata kita orang Indonesia ini terlalu termakan, terlalu konsumtif, korban iklan, Oh no. korban dari marketing orang-orang barat ya, orang-orang Eropa tanpa memfilter terlebih dahulu gitu. Jadi ini adalah marketing, adalah produk market dari uh, Amerika ya awalnya. Berawal dari kirim-kirim kartu ya, kartu tanda cinta, kemudian coklat untuk menyatakan cinta, bunga. Itu uh, um, itu berproses dan bukan dari ritual keagamaan, sekali lagi ya teman-teman. Jadi yang ada teman-teman, kita merayakan Valentine's Day ya, tanda ini ya yang negatif. Ada hal yang negatif, tapi kebanyakan yang negatifnya sih, yaitu banyak terjadinya aborsi ya, uh, peningkatan terinfeksinya penyakit seks, seperti itu ya teman-teman. Jadi please, kalau memang teman-teman apa ya, mau melakukan sesuatu dan menerima informasi dari seseorang atau dari TV atau dari berita, ya please cek dan dicek dulu. Kita jangan langsung ikut-ikutan seperti itu. Bijaklah dalam bertindak seperti itu. Ya, Valentine's Day ini seperti dua mata pisau ya teman-teman. Jadi seperti dua mata koin ya. Teman-teman bisa menggunakannya dengan cara yang baik, tapi teman-teman juga bisa menggunakannya dengan cara yang negatif. Tapi jangan lupa, kalau teman-teman menggunakannya dengan cara yang negatif dan teman-teman tidak berpikir untuk melakukan hal itu, maka teman-teman akan menyesal selamanya. Ya teman-teman, jadi so please, kita melakukan apapun ya, kita melakukan apapun dengan bijaksanaan. Kita berpikir dulu apa sebelum kita bertindak ya. Semua tahu ya bahwasanya ketika kita muda, uh, gejolak remaja itu menganggap diri kita lah yang paling benar. Ketika kita muda itu apapun yang kita lakukan itu mumpung masih muda gitu. Umur siapa yang tahu ya kan, umur siapa yang tahu. Atau mungkin ada yang berpikir gini, hidup cuma sekali, ayo senang-senang. Well, kalau misalnya senang-senang itu tidak berujung fatal, ya silakan. Kalau misalnya senang-senang itu tidak merugikan orang, ya silakan.
Terus teman-teman kalau mau merayakan sesuatu yang mungkin bukan dari budaya kita, lebih baik teman-teman teliti dulu deh dari mana asal usulnya, terus bagaimana sih gitu. Jangan karena itu lagi tren kita ikutin gitu. Karena pebisnis mereka tidak mau tahu efek buruk yang ada ya. Yang mereka tahu hanyalah mereka ingin mengambil benefit yang sebanyak-banyaknya. Walaupun mereka tidak masalah menjual atas nama cinta. Seperti itu ya teman-teman, menjual atas nama cinta. Namun efeknya sekarang ini yang kita lihat di kenyataannya adalah wanita yang paling banyak menjadi korban seperti itu teman-teman. Ya kan? Jadi please kita apa ya? Kita cek dan recheck ya sebelum dapat informasi. Mungkin sampai di sini dulu ya tentang Valentine's Day. Terima kasih sudah menonton teman-teman, dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman, biar channel ini makin berkembang dan aku terus bisa memberikan informasi kepada teman-teman atau vlog aku di Spanyol ya. Terima kasih, dadah.